Halo pendengar, aku Heru. Selamat datang di Cobain, yang dimana hari ini aku akan nyobain kerupuk jengkol. Ya, cerita sedikit. Jadi tadi itu aku habis pulang nongkrong. Aku nongkrong lah sama teman-temanku di salah satu kafe, bukan kafe sih, kayak tempat nugas gitu yang ada di Jogja. Nah, pas pulangnya itu aku rencananya pengen masak Indomie. Jadi, aku singgah dulu tuh sebelum pulang ke Warung Madura buat beli telur. Nah, pas sampai di Warung Madura, aku ngeliat tuh ada, tau nggak sih kalau di Warung Madura tuh ada kayak gantung-gantungan buat gantungin kerupuk gitu. Di situ aku ngeliat ada kerupuk ini nih, kerupuk jengkol. Aku udah lama banget nggak makan kerupuk jengkol. Ya, kalau waktu kecil, kalau kalian ingat, ada tuh snack kerupuk jengkol, tapi packagingnya nggak kayak gini, kayak packaging pabrik gitu loh. Kalau ini kan kayak kemasan-kemasan rumahan. Nah, kalau diingatin ke waktu kecil itu ya, kerupuk jengkol tuh rasanya kerasa banget jengkolnya. Yang tahu nggak sih, yang bungkusnya ada ijo-ijo kayak bening juga gini, tapi di sini-sininya tuh ijo gitu loh. Karena udah lama nggak makan, aku penasaran nih, pengen mengenang lagi masa kecilku yang pernah makan kerupuk jengkol. Oke, seperti biasa sebelum kita cicipi kerupuk jengkol ini, alangkah baiknya kita review terlebih dahulu. Yang pertama dari kemasan. Kalau dari kemasannya ini ya polos juga ya, polos doang gitu loh, nggak ada mereknya, cuma plastik yang di. Oh, menarik. Dia ini ngelemnya udah nggak pakai lilin, rapi soalnya. Ini ngelemnya pasti pakai mesin, kayak mesin press gitu loh, yang ada panas, nanti di gitu. Menarik juga. Dan dari bentuknya kalau kita lihat sekilas lebih kecil ya, kecil-kecil gitu. Aku nggak tahu ya kalau di tempat kalian gimana kerupuk jengkolnya, tapi kalau seingatku kerupuk jengkol di tempatku itu agak gede, dan ada dua jenis tuh, ada yang emang bulet-bulet dan ada yang kayak kotak-kotak panjang gitu loh. Menarik. Dan bisa kalian lihat di sini ada bumbu-bumbu, kelihatan nggak merah-merah, ada bumbu baladonya gitu. Mungkin dengan adanya bumbu balado ini jadi jengkol balado ya nanti rasa kerupuk ini. Oke, sekarang kita coba untuk kemudahan membuka snack ini. Kalau di snack-snack pabrikan kan bukanya kan langsung tinggal gini aja nih. Kita coba apakah bisa dibuka dengan gini atau harus dirobek gitu. Kita coba ya. Kita coba untuk bukanya. Oke, ternyata segelnya ini cukup kuat ya, cukup kencang. Jadi kalau kita mau buka kayak gini tuh nggak bisa. Berarti untuk kemudahan membukanya ini nggak terlalu mudah ya, nggak terlalu praktis, harus disobek dulu. Nggak apa-apa, kita sobek, kita paksa. Oke. Nah, aku udah maksa bukanya dan bisa rapi juga, bisa rapi. Tapi lihat nih, ada bolongan di sini, dan kalau kalian lihat, ini tuh kebukanya bukan di segelnya, emang robek aja. Lalu dari segi bau, kita cium dulu baunya. Dari segi baunya sih kecium bau jengkolnya, tapi tipis gitu loh. Ada juga bau-bau bumbu baladonya, ada bumbu balado. Aku nggak tahu ya, apakah di seluruh toko Madura, entah itu di Jogja ataupun di Jakarta ataupun di seluruh Indonesia, apakah toko Maduranya produsen untuk kerupuk jengkolnya sama atau enggak, aku nggak tahu. Jadi misalnya kalian pengen nyobain kerupuk ini, mungkin kalian bisa main ke Jogja, atau pas lagi main ke Jogja datengin di toko Madura dan beli kerupuk jengkol ini di sana. Karena aku yakin, selama yang aku inget ya, setiap aku ke toko Madura udah ada kerupuk-kerupuk kayak gini nih di setiap toko Madura. Enak sih untuk baunya, tapi apakah rasanya nanti jengkolnya pekat apa enggak, aku nggak tahu. Kita cicip aja. Ini gigitan pertama. Untuk gigitan pertama ini aku persembahkan untuk kalian guys. Anjay, kayak reviewers banget anjir. Kita rasa. Untuk sebelum ngomongin kerasa, untuk teksturnya ini nggak terlalu tebel. Tahu nggak sih kalau ada kerupuk kan biasanya kalau kerupuk agak tebel tuh kayak kita ngunyahnya kayak. Nah, kalau ini kayak kerupuk kopong aja gitu loh, kerupuk kopong. Garing sih garing, enak garing. Tapi seingatku untuk kerupuk jengkol itu
Ini mungkin selera aku ya. Aku lebih seneng yang agak keras digigitnya, bukan keras banget ya, tapi kayak digigit tuh ada effortnya kayak gitu. Untuk dari segi rasanya sendiri, mungkin ya, ini pendapatku aja. Jengkol itu kan emang rasanya tuh khas banget dan kuat banget ya. Jadi walaupun dia ini teksturnya nggak keras, nggak yang tebal tuh, itu untuk menggantikan kata keras yang paling cocok tebal. Walaupun teksturnya nggak tebal, tapi untuk rasa jengkolnya itu masih kerasa gitu loh. Enak, kerasa tapi nggak sekenceng keripik jengkol yang pernah aku makan waktu kecil dulu. Tapi tetap kerasa jengkolnya. Mungkin ya, kalian yang nggak pernah makan jengkol pasti tetap kerasa kuat jengkolnya di mulut. Tapi buat yang udah sering makan jengkol, aku rasa untuk kuatnya rasa jengkolnya itu agak kurang. Ya, terasa tipis-tipis lah. Lumayan enak. Oh, mungkin itu sebabnya ditambahin bumbu balado kayak gini, supaya walaupun rasa jengkolnya itu nggak terlalu kenceng, tetap enak bisa dinikmatin. Tapi jujur, cocok banget perpaduan kerupuk jengkol dengan bumbu baladonya ini. Soalnya jadi rasanya itu kaya, anjay, ngomong kerupuk aja kok sampai rasanya kaya gitu ya. Tapi beneran enak. Dan untuk ngemil ini karena rasanya juga begitu kenceng ya dari bumbu baladonya, untuk dimakan pakai nasi menurutku cocok banget deh ini kalau untuk dimakan pakai nasi. Dan ukurannya itu kecil-kecil juga loh, kecil-kecil tuh. Kecil-kecil mana yang bulat? Nah, kecil-kecil segini. Jadi nggak perlu yang kayak kerupuk makan. Biasanya kalau kerupuk gede kan kita makannya dikit kayak ini. Dikit doang kayak gini, suap nasi. Nah, kalau kerupuk jengkol ini nih, jadi satu suapan bisa, misalnya kita mau nyedok nasi, nasinya kerupuk jengkolnya ini taruh di atas nasi, udah satu suapan, satu kerupuk gini bisa. Untuk konsepnya menarik sih, konsep dia bikin jadi kecil-kecil kayak gini. Satu sisi untuk cemilan ringan, enak dan mudah karena kayak keripik-keripik pada umumnya aja yang one bite gitu nih. One bite. Enak sih, enak. Dan nah, mungkin karena rasa jengkolnya tipis tadi ya yang nggak begitu kuat. Jadi aku udah makan beberapa beberapa piece. Kok piece ya? Untuk bahasa kerupuk beberapa chips gitu lah ya, kita bilang ini chips saja, beberapa chips gitu. Rasa jengkolnya udah nggak terlalu terasa, malah ketutupan sama rasa bumbu baladonya. Nah, aku nggak tahu ya, jadi dia tuh kayak nggak konsisten gitu loh. Ada yang ada yang tipis kayak gini kan. Tapi ada satu sisi yang tebel tuh. Kelihatan kan bedanya? Aku coba cari yang tipis saja ya, coba. Yang tipis nih. Jatuh. Nah, dari dua ini aja beda kan, ini tipis teksturnya. Yang ini tebal dan yang tebal kayak gini malah mungkin campuran tepung jengkolnya lebih banyak, jadi rasa jengkolnya tuh kuat gitu loh. Dan kalau kalian bisa lihat, kalau kalian tahu keripik jengkol kan khas tuh warnanya tuh agak gelap kan keripik jengkol kan. Tapi di keripik jengkol ini warnanya tuh nggak terlalu gelap. Nah, itu yang ku bilang kenapa rasanya nggak begitu kenceng. Kelihatannya campuran jengkolnya ini nggak terlalu banyak. Tapi aku nggak bisa protes atau komplain apa-apa, soalnya harganya yang segini banyaknya aja itu cuma Rp2.000. Jadi buat apa kita komplain dengan harga 2.000 kan? Yang penting rasanya tetap enak, udah ada rasa jengkolnya, udah ada rasa bumbu baladonya. Dan walaupun warnanya nggak begitu gelap, kenapa aku tahu ini adalah kerupuk jengkol?
Karena ini kalian bisa lihat nih, aku kasih contoh ya. Nih, kalau kerupuk jengkol itu ada khasnya gitu loh. Kalau bisa kalian lihat, misalnya kelihatan, nanti aku zoom deh. Jadi untuk kerupuk jengkol itu ada khas bintik-bintik hitamnya gini. Nah, bintik-bintik hitamnya ini adalah jengkol. Mungkin jengkolnya itu di blender atau dihaluskan terlebih dahulu, nanti dicampurkan sama tepung. Jadi deh kerupuk ini. Dan ya, kalian tetap bisa menikmatinya dengan enak. Tapi ini rasaku lebih cocok dimakan pakai nasi, soalnya rasanya ringan. Habis itu ada bumbu baledonya juga. Jadi kalau misalnya kalian makan nasi pakai lauk, rasa jengkolnya tuh nggak terlalu dominan. Jadi kayak buat bantu aja, buat nambah kayak rasa aja, tapi nggak mendominasi rasa di mulut. Soalnya setauku kerupuk jengkol tuh ada yang emang kerupuk jengkol yang benar-benar kenceng jengkolnya, dan itu emang cuma buat dinikmati sebagai cemilan aja. Mungkin ada yang makan pakai nasi, tapi menurutku nggak begitu cocok. Karena misalnya kita makan, let's say makan sayur sop nih, makan sayur sop pakai kerupuk jengkol, ini nasi, ada sayur sopnya. Nah, kalau jengkolnya tuh kenceng, jadi yang kerasa di mulut dominannya cuma jengkol aja. Jadi kayak istilahnya makan kerupuk jengkol pakai nasi, bukan makan nasi pakai kerupuk jengkol gitu deh. Intinya gitu deh. Enak. Kalau dicobain kemarin, aku makan keripik Mr. Potato yang ghost pepper. Dan kalau kalian mau nyoba, tinggal pergi deh ke Indomaret. Tapi kalau buat yang produk satu ini, rasaku ini produk lokal deh, produk lokal dari Jogja juga. Kalau kalian mau nyobain kerupuk ini, tadi yang aku bilang mungkin bisa ke Jogja, cari toko Madura yang jual kayak gini. Dan mungkin di tempat kalian juga ada kerupuk jengkol, kurang lebih kok samanya. Kayak, nah itu kerennya ya kerupuk jengkol ya. Rasanya tuh kurang lebih sama, rasanya sama, tapi yang bedainnya cuma tipis atau kenceng rasa jengkolnya doang. Itu doang udah. Dan aku pengen nyari yang nggak ada bumbu baladonya kan, biar kerasa banget di lidah rasa jengkolnya, tapi nggak nemu. Sayangnya gitu sih. Enak banget, cuk. Aku lupa. Jadi kan aku makan satu-satu doang. Apakah kalau aku makannya banyak sekaligus, rasa jengkolnya itu lebih kenceng, lebih kerasa? Nih, ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nah, 6 aja udah setinggi gini kan, beda kayak keripik kemarin kan. Masuk nggak mulutku, muat nggak ya? Muat, cuk. Nih kita rasa. Enaknya ngunyah kerupuk daripada keripik. Dia tuh mungkin apa ya, tepung ya bahan dasarnya. Jadi pas kena liur tuh langsung lembek. Dan nelannya enak gitu loh. Jadi aku kalau keripik kan mungkin agak lama ngunyahnya. Ini nih lumayan cepet ngunyahnya, dan sehabis aku makan 6 chips keripik jengkol tadi, rasa jengkolnya masih tipis. Malah mulutku udah kerasa agak pedes bumbu balado. Jadi emang paling enaknya kalau udah makan ini udah satu-satu doang. Kalau satu-satu doang kan bumbu baladonya nggak terlalu banyak, nggak terlalu ketara. Nih lihat tuh, sampai nempel-nempel di tangan bumbu baladonya. Enak. Ya, jadi walaupun keripik lagi, walaupun kerupuk tempe ini agak tipis ya rasa jengkolnya ya. Kok tempe sih? Jadi kalau kerupuk jengkol ini walaupun rasa jengkolnya itu tipis, tetap bisa dinikmati dan tetap enak rasanya. Jadi buat kalian yang sama kayak aku, penasaran dengan masa kecilku yang pernah makan keripik jengkol, coba deh datengin warung-warung di dekat rumah kalian, mungkin ada jual kerupuk jengkol, dan rasain tuh kayak seperti nostalgia gitu loh. Anjay, nostalgia. Kelihatannya aku bakal lanjut makan ini pakai nasi deh. Enak deh kelihatannya pakai nasi. Oke, berarti itu aja untuk review kerupuk jengkolku kali ini. Gila, enak-enak juga ya makan sambil dibacotin kayak gini ya.
Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan oh iya, misalnya kalian ada rekomendasi atau saran apa-apa aja yang harus dicobain, entah itu makanan, entah itu barang, entah itu apapun itu, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih udah menonton.